Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Dinas Gelei, melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, YPMAK, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis, 27 Maret 2025. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua Pengurus YPMAK, Dr. Leonardus Tumuka, beserta pengurus lainnya, serta pembina dan pengawas YPMAK. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah didampingi Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, bersama Direktur dan Eksekutif Vice President Sustainable Development PT FI, Klaus Wamafma. Leonardus Tumuka dalam sambutannya mengatakan, Gubernur Papua Tengah merupakan alumni peserta beasiswa YPMAK, di mana sebelumnya masih bernama LPMI, kemudian berubah menjadi LPMAK dan sekarang menjadi YPMAK. Program beasiswa YPMAK menghasilkan banyak pejabat, salah satunya Gubernur Papua Tengah. Berikut sambutan Gubernur Papua Tengah. Ketua YPMAK, anak muda, doktor, luar biasa, aset negara Papua. Ahmad Klaus, tidak asing lagi ya, dan teman-teman dari Freeport, pengurus YPMAK. Saya berucap syukur hari ini kami bisa ada di sini. Kami ada tadi mau reviews, tapi saya bilang kita naik pesawat kecil supaya saya mau lihat bagaimana gunung di atas ini lamanya gini. Tuhan kasih kita bergerak menikmati kestama ini. Jadi tadi kita di sini. Pertama itu dulu 28 tahun lalu saya datang ke kantor di bawah sini. Tapi sebelumnya suruh saya ketemu orang di luar kami dan namanya Leroy. Jadi dari sana saya tes bahasa Inggris tidak bisa. Kemudian aku ketemu di mana dulu, jadi saya tidak tahu di mana dia mana. Jadi saya datang ketemu satu orang yang bawah sini. Orang macam orang baru begitu. Jadi saya juga ada sedikit takut-takut ketemu di mana ini. Jadi laki-laki ganteng. Kalau itu yang lagi tadi saya jadi lu ada kantor di bawah sini. Jadi bagaimana saya bisa dapat beasiswa? Tapi suatu saat saya ke Jakarta, waktu tes periode lalu, saya datang ke kelas 89. Pas di dalam lobby itu, laki-laki yang terima kali ini dia pas di mobil lagi. Dia hafal saya bilang Fritz begitu. Jadi akhirnya saya laporkan orang ini, saya sudah lulus, saya mau butuh biaya. Oh, saya bantu kok. Ini dia mau naik ke lantai 5 atau lantai 6. Tidak salah waktu itu. Saya mau balik ke lantai berapa tapi itu 20 tahun lah. Gitu. Jadi terima kasih Freeport, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih waktu itu kita dapat namanya special project. Kita berapa orang gitu special project. Kalau nanti dirubah jadi LPMI, terus saya tidak ketemu apa dia, karena kita hanya sampai di LPMI. LPMI ya, LPMI. Tapi luar biasa hari ini, YPMAK ini sudah mencetak banyak orang, termasuk saya menjadi gubernur. Dan Pak Leo, terima kasih. Beliau jadi Ketua Tim Sukses KPU dan kita kerjasama sampai hari ini. Itu juga atas kerjaan. Saya itu hari malam saya sudah panggil Sekda. Saya bilang coba kamu itu, kalau kita kasih orang Papua di tanah Papua Raya ini BPJS dibayar oleh pemerintah Papua Tengah bisa nggak? Maka sekarang itu, kalau itu bisa, itu kita pemerintah Papua Tengah dan nanti kita kalau presiden pemerintah Mimika, bagaimana kita menjadi berkat buat orang Papua di atas tanah ini. Nomor ini kita harus bersama. Kita harus merangkul tentang sebuah kebijakan. Jadi pemerintah Papua Tengah sudah berpikir besar. Yang berikut, kita sedang nanti YPMAK kita undang. Pemerintah Papua Tengah itu juga punya uang untuk membiayai orang
dan sekolah gratis di atas tanah ini. Bagaimana kita kolaborasi sama-sama dengan Mimika? Jadi Papua Tengah dan Mimika menjadi leading sektor untuk kita merubah perubahan di atas tanah ini. Jadi maka nanti siapa kalau maka dipercayakan kalau pemerintah Papua Tengah apa yang Pemda bisa dapat, apa yang orang di sini bisa dapat. Jadi kita merubah mindset. Selama ini kita berpikir Freeport, bagaimana pemerintah mengambil alih ini dan Freeport di belakang kita dan kita maju sama-sama untuk membangun. Jadi saya itu sudah suruh buat RT/RW. Saya mau buat yang besar saja 3 atau 4 yang besar saja, rumah sakit termegah, sekolah yang berasrama. Kita berpikir untuk bagaimana kita buat reklamasi di bawah sini 10.000 hektar dan di bawah 10.000 hektar. Jadi 20-30 tahun ke depan ular merah kalau ada orang yang bertambang dia keluar di Wapoga dan buat sementara di tempat saya. Saya mungkin sudah tidak ada bagaimana juga dalam masalah ini. Tapi ini hal yang kita sudah berpikir di sana. Mari kita sama-sama kita kerja sama-sama. Tidak ada satu orang saja yang bisa. Kita gotong royong, kita bangun negeri ini baik-baik. Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Jadi arah dari pemerintah provinsi Papua Tengah itu begitu. Jadi kemarin kita coba berpikir, kan provinsi lain itu mereka iri sama kita. Jadi kita berpikir bagaimana kita mau hibahkan uang ke sana. Tapi kalau hibahkan uang nanti seperti apa? Untuk sekolahnya orang Papua atau puskesmasnya orang Papua, lebih bagus BPJS kita tanggung. Tapi orang Papua boleh bisa berobat di mana saja sambil kita bangun rumah sakit termegah di negeri dan ini kan menjadi alternatif kita ibu kota di sana dan rujukan di Papua Tengah. Itu kebijakan saya dan saya kemarin sudah konsultan dari Mijat Rakuso dengan Kevin sudah menyurati saya untuk kita ketemu. Terima kasih banyak. Mereka hanya menyampaikan bahwa sama dengan tadi Pak Leng bilang, kita bangga orang dapat beasiswa dari gubernur dapat beasiswa dari Freeport dan menjadi gubernur. Ya. Jadi itu terus kita juga ada beasiswa. Ada dari Kabupaten Mimika berapa orang? Saya mau kita verifikasi juga sama-sama. Ini kenapa? Saya yang bilang, karena saya tahu bangun. Dulu kita datang minta beasiswa. Sekarang anak-anak sekarang itu gampang mengirim orang. Dia dapat beasiswa dari IPMK, tapi dia juga bisa dapat beasiswa dari Pemda provinsi. Padahal jatahnya teman lain yang bisa dapat beasiswa. Ini yang nanti waktu datang ke Nagiri, kita sinkronisasi beasiswa mana yang IPMK bayar ke anak kita sekolah di luar negeri. Kita ada sekitar 40 sekian atau 50 sekian orang ada di luar negeri. Dibiayai full oleh Pemda. Kalau kita bisa lihat semua, ini IPMK yang bayar, ini Pemda yang bayar, berarti selesai kita. Berarti ada jatah untuk yang lain lagi atau uang untuk kita bangun sekolah gratis atau sekolah sepanjang hari. Kita sedang hitung bagaimana anak itu bisa sekolah sepanjang hari. Jadi makan minum kita siapkan dan lain-lain. Saya itu yang tujuan saya datang dulu. Lebih dari itu adalah saya datang memberikan signal bahwa IPMK bisa mencetak orang menjadi gubernur, penerbang, dan IPMK itu punya potensi yang besar untuk mencetak orang. Bagaimana kita apapun yang kita ke depan, mari kita duduk sama-sama. Ada apa? Orang tua kita, senior, pionir, bapak, Pak Emanuel, saudara pemerintahan, Pak Gem juga anak misionaris, anak guru, anak perintis, kita juga anak penginjil, kita anak pendeta, anak penginjil. Jadi ini semua
sudah sebenarnya ini sudah selesai Pak. Hati saja. Jadi satu, saya ulang, pemerintah provinsi sedang berpikir dan menghitung kesehatan gratis setanah Papua. Yang kedua, pemerintah provinsi sedang berpikir pendidikan gratis Papua Tengah. Yang ketiga, mari kita sinkronisasi data supaya beasiswa yang dikeluarkan oleh YPMAKA dengan beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemda Papua Tengah tidak ada. Itu juga kita mengajar anak kita menjujur. Ya, anak kita punya identitas. Kalau dia ambil uang di sini, dia ambil uang di sana, itu nanti orang lain yang layak untuk mendapatkan beasiswa tidak belum tentu dia bisa dapat. Nah, YPMAKA sudah kerja dan freeport di sini. Kita juga sedang berpikir untuk membangun rumah sakit termegah di Papua Tengah, di negeri. Saya waktu itu bicara-bicara dengan Pak Klaus, beliau sampaikan, coba kalau bangun itu taruh yang macam Kuningan begitu, jadi orang kritis, masih terus banyak rumah sakit, jadi orang datang saja sudah lihat saya sudah sibuk sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi terus ya memang kan itu bisa jadi referensi. Kita di Papua Tengah dari malam saya sudah bilang bangun hotel, ya memang kan itu bisa bangun hotel di sini dan kita buat kegiatan di tempat yang lain. Ini hal-hal yang bisa mengangkat harga diri kita. Jadi apa? Kita di sana Pak Jong kita sudah bicara bagaimana korporasi ini sudah bisa jalan satu kali. Kita selesaikan dengan baik. Saya pikir itu, kita tidak punya program yang besar, hanya yang tadi 4 atau 5 itu, tapi kita tercapai. Daripada banyak-banyak, tapi kalau tidak tercapai ini, kalau yang pendidikan saya tidak bercerita karena Bapak Ibu sudah memang ahli di situ. Jadi, ya, saya mau undang supaya kasih kita masukan. Ya, karena kalau pemerintahnya belum itu belum sama dengan kalau dikenakan. Iya. Jadi bangunan itu tolong bantu presentasi yang benar. Ini loh yang kita kerjain. Jadi orang pemerintah juga kaget. Oh ini ya. Ya. Dan ya. Dari malam beliau datang ke kamar saya, dia bilang saya mau ikut. Terus sudah Pak Ketua ikut saya dari bawah, jadi dia sama-sama di bawah. Dari malam juga saya sudah bicara dengan dia, kita tidak usah apa, saya hebat, gue hebat, tidak usah. Orang tua sudah bilang, kita saja, kita bisa baik-baik, kita begini baik-baik. Dan yang mana perlu tahu, saya sudah jadi ketua asosiasi kepala daerah dengan provinsi, dengan gubernur dan kepala pendalaman. Kemarin kita sudah panggil ke Papua. Tanggal 15 kita akan panggil BP3 OKP. Kita di Papua Tengah juga sudah ketemu dengan RI, DPD RI, Wakil Papua Tengah. Kita gotong-royong satu kali, kita berdiri, kita sulap satu kali. Dan pemerintah saya terbuka kapan saja. Kita berusaha arahan dari YPMAKA salah satunya. Karena yang paling sebenarnya dulu dia tahu tentang hal-hal ini. Dia juga keluar uang hampir sama dengan YPMAKA keluar. Jadi artinya bukan uang hanya ada di Freeport, di kita juga ada, di Pemda juga ada. Tinggal bicara barang ini baik-baik, manajemen baik-baik, atur baik-baik. Kita mau bawa negeri kita ke mana, ada kita ke mana, anak kita ke mana, kan dia tahu. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan aturan baru di pemerintah selain pendidikan di Papua Tengah, di gunung ini juga dia sedang ulang-ulang. Berapa ya? 120 sampai 150.
190 miliar hanya untuk pendidikan, bukan sama beban. Ini saya ubah supaya jadi mereka tahu untuk bagaimana kita goro itu nanti. Jadi kita sendiri sekitar 600 miliar. Ini 1,3 triliun. Itu mandatori, tidak bisa jadi kemana-mana. Kalau dia tidak mau memiliki itu berarti ada masalah di dalam. Itu sudah dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi kita hanya datang sampaikan dia gimana tolong bantu kita di pemerintah provinsi, kasih kita pikiran, kasih kita pandangan tentang bagaimana menangani beasiswa dan pendidikan yang benar, supaya daripada kita pergi cari di mana, di luar sana, berkembang kita. Tuhan bilang apa yang ada pada itu yang merupakan belum tentu yang di luar sana casing bagus dalam baik. Di sini casingnya tidak bagus, dalamnya bisa bagus. Jadi saya pikir terima kasih banyak. Saya tidak perlu banyak bicara. Saya datang mengapresiasi dia masalah Vivo sudah dibawa. Kita juga sudah siap kerjasama. Nanti yang makanya kita sudah banyak kerja dari rumah sakit apa itu kita masyarakat ya. Itu kita nanti diskusi seperti apa. Kita komisi juga siap untuk membackup rumah sakit di Gunung ini dengan tenaga dokter digaji oleh provinsi. Nanti kita buat kolaborasi dengan Bupati Timika, sehingga kita bantu mereka. Mereka itu ada uang 10%, bisa sampai 70 miliar atau 100 miliar. Jadi ini sebenarnya kita hanya butuh kolaborasi untuk bangun ini. Jadi saya yang membawa wacana bahwa uang tidak harus hanya di Vivo, tapi di kita juga ada. Tinggal bagaimana orang itu dia jujur, benar, punya integritas, dan dia punya hati pertama untuk bagaimana kita punya orang tua. Terima kasih.